bagimu di tempat yang maha tinggi. Allah penguasa langit dan bumi. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Agunglah Engkau. Kudus, kudus Engkau. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau dengar firman-Mu. Bicaralah dengan kami. Sampaikanlah apa yang Bapa mau. Karena firman itulah yang akan menjadi pelita bagi kaki kami. Yang akan menerangi seluruh kehidupan kami. Urapi hamba-Mu. Biar Engkau saja yang ditinggikan. Kau yang menjadi pusat perhatian. Dan firman-Mu lah yang memerdekakan, menginsapkan, mengajari kami dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang bisa hari ini. Kalau kita lihat ruangan kita dipenuhi dengan nuansa Natal. Ya, saya percaya. Ya, itu bagian-bagian dari supaya orang yang mulai ngantuk bisa terbangun. Ya, kita bersyukur dengan suasana Natal yang bisa mengingatkan kita kembali bahwa Kristus sudah lahir di dalam hati kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau Bapak Ibu bisa menebak gambar yang saya berikan. Bapak Ibu hanya sampaikan aja kira-kira apa yang menjadi produk atau apa yang mereka hasilkan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa jawab. Biar di hari Natal ini nanti bisa dapat hadiah dari Tuhan maksudnya. Oke ya, saya akan kasih berapa gambar. Oke. Kalau saya kasih ini gambar apa Bapak Ibu tahu? Hah? Apa yang mereka hasilkan? Kopi. Ini Starbucks ya. Semua pencinta kopi pasti tahu. Oke, begitu luar biasa. Sekarang yang kedua. Apa yang kedua? Dan ketiga. Yang kedua dulu. Yang ini. Apa yang dihasilkan? Ayam. Ayam. Yang paling dominan ayam. Namanya Kentucky Fried Chicken. Sekarang yang ketiga. Apa yang dihasilkan? Hah? Iya, teh botol. Tidak semua teh botol namanya sosro, tapi namanya sosro pasti teh botol, betul ya? Oke, bisa mantap, luar biasa jemaat ini. Ini apa yang diproduk? Tas, tali pinggang, pasti semua tahu. Luar biasa, begitu cepat menjawabnya. Sekarang saya tanya ini, apa yang dihasilkan? Hah? Mulai bingung kita. Waktu saya tanya Starbucks, semua orang bisa tahu produknya yang dengan jelas. Starbucks kopi. Begitu saya bilang KFC ayam. Begitu saya bilang Louis Vuitton, semuanya bilang tali pinggang, tas, dengan cepat semuanya. Saya tahu tidak semua orang di tempat ini punya tas ini LV. Ya, kalau yang KW-KW banyak lah yang punya ya. KW-KW premium atau apapun itu. Sosro semua bilang teh botol, teh. Tapi begitu saya bilang ini, semua orang menyampaikan banyak hal. Ada yang bilang jiwa-jiwa. Apalagi tadi? Iya, itu yang paling keren. Seharusnya semua kita serentak bilang waktu dibilang GKKD produknya adalah murid
Bukan, siapa itu? Jangan nakut-nakuti saya loh. Jadi takut saya loh. Iya. Semangat sekali. Thank you Bu Maria. Kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Maria. Thank you. Iya. Yang dihasilkan seharusnya begitu kita bicara tentang gereja, seharusnya di dalam pikiran kita produknya adalah murid. Murid Kristus itu produknya. Itu yang seharusnya dihasilkan. Ya murid Kristus yang menyembah Tuhan, ya dia WL. Jadi bicara gereja bukan bicara tentang WL, bukan. Tapi WL yang punya hati murid. Hati yang mau dibentuk. Yang ujung-ujungnya semua kita adalah menjadi murid Kristus, seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus, itu adalah goal kita. Menjadi tujuan kita bersama. Saya percaya hari ini biar ini menjadi membekas di dalam kita, bahwa kita tahu setiap kita datang ke gereja, saya ini murid. Namanya murid itu identik dengan apa? Belajar. Namanya murid itu pasti selalu bersentuhan dengan proses belajar dan mengajar. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu, iya, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya baca buat Bapak Ibu. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini suratnya Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Makanya ada kata hai anakku. Dia sampaikan kepada anak rohaninya. Timotius adalah muridnya Paulus. Dia katakan ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang. Jadi murid kualitasnya ini. Yang pertama dikatakan murid itu harus orang yang dapat dipercayai. Dapat dipercaya, Bapak Ibu bicara tentang dapat dipercaya itu bisa diandalkan. Dapat dipercayai. Kemudian apa lagi? Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dipercayai, yang cakap mengajar orang. Tuhan gak pernah bilang kita itu murid ya aku gimana lah, aku gak sekolahan, aku gak ngerti apa-apa. Gak ada Bapak Ibu. Semua Tuhan menciptakan kita dalam Kejadian 1 ayat 26 di pasal 31 dibilang, dia 31, semua yang Tuhan ciptakan baik. Artinya bodoh adalah pilihan. Kita mau pintar atau tidak, kita mau cakap atau tidak, itu pilihan. Sebabnya untuk kita bisa cerdas, kita perlu belajar. Belajar untuk apa? Menjadi murid. Kemudian dikatakan orang yang dapat dipercayai mengajar orang lain, ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kemudian seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini bicara tentang murid yang tidak egois. Murid yang hanya mikirin hal-hal untuk dirinya, menguntungkan dirinya. Kalau semua tidak punya keuntungan untuk dirinya, tidak berhubungan dengan dirinya, dia tidak punya kepentingan di situ, dia tidak akan peduli dengan itu. Itu bukan saya. Padahal tadi bicara, kita bilang gereja, bicara murid. Kriteria murid, Paulus bilang harus menderita kayak prajurit. Prajurit itu kapanpun dibilang komandannya siap. Dia nggak pernah bilang sebentar, gue baru nikah ini pengantin baru, gue lagi sibuk ini, gue lagi begini. Enggak, begitu dibilang dia akan selalu ada satu kata yang selalu dia keluarkan, siap komandan. Kemudian itu bicara prajurit, bicara murid, bicara orang yang militan, yang cuma menyenangkan hati komandannya. Siapakah komandan kita? Komandan kita Yesus. Bukan ibu bapak rohani atau apa opung rohani kita atau kakak rohani kita. Orientasi seorang murid adalah Kristus. Artinya kalau saya sedang melakukan pemuridan, saya bukan membawa orang itu kepada diri saya. Orang itu bukan saya bawa untuk menguatkan kekuatan supaya saya punya posisi. Tapi orang itu saya arahkan untuk dia menjadi seperti Kristus, sehingga dia bisa mengerti bagaimana menyenangkan Yesus. Murid. Ayat kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini bicara disiplin. Satu kali Mike Tyson, dia harus mengalami sanksi karena waktu bertanding dia menggigit kuping dari lawannya.
Itu sesuatu yang sangat amat memalukan karena dia melanggar aturan yang diberikan pada saat itu. Dan Mike Tyson sejak saat itu tidak ada lagi prestasi yang dia dapat. Seorang olahragawan, seorang murid harus disiplin. Disiplin baca Alkitab, disiplin berdoa, disiplin mengisi kehidupan kerohaniannya, bersaksi. Ada banyak hal-hal disiplin. Ketika kita melanggar sebuah disiplin, pasti ada konsekuensinya. Itu murid. Kemudian yang terakhir, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang ketiga, murid. Murid itu bicara tentang petani. Petani itu bicara tentang cakap. Militan, disiplin, dan cakap. Tadi yang dikatakan Paulus. Cakap itu artinya Bapak Ibu bisa bayangin. Seorang petani dia ngerjakan sawah. Pada waktu dia ngerjakan sawah, dia nggak pernah tahu kapankah itu akan berhasil atau tidak. Karena ada alam, karena ada bisa hal-hal yang di luar dari prediksi dia yang bisa menggagalkan akhirnya panen tidak berhasil. Ada hama, macam-macam. Tapi bagian dia adalah dia menanam pohon, dia menanam padi, kemudian dia pupuk, dia perhatikan. Walaupun harus gagal panen, hanya karena hama atau apapun, seorang murid gak akan pernah menyerah karena sebuah keadaan yang di luar dari yang dia prediksikan. Militan, disiplin, cakap. Petani gak akan pernah menyerah hanya gara-gara dia gagal panen. Kemudian dia bilang, saya tidak akan lagi menanam padi, saya tidak akan lagi menanam apapun karena apa yang terjadi gak seperti apa yang saya harapkan. Dia akan tetap mencoba menanam, dia mencoba mencari solusi, bagaimana dia bisa menghancurkan hama, bagaimana dia bisa menghandle hal-hal yang bisa terjadi di luar dari apa yang dia prediksikan. Cakap. Dia bisa berpikir untuk semua situasi kondisi. Kenapa? Sekali lagi, karena dia tahu ada Tuhan yang hebat yang akan memampukan dia. Amin. Ini murid. Nah, apa kaitannya tema kita hari ini Bapak Ibu? Hati-hati, pengajaran akan mempengaruhi iman. Menarik buat saya cerita ini, karena ini cerita para murid yang sering bareng dengan Yesus. Jadi saya nggak perlu marah kalau ada murid-murid saya, anak-anak rohani misalnya yang hidupnya mencela-mencela. Karena Yesus pun ternyata punya murid yang nggak pernah memahami isi hatinya. Dia murid ini setiap hari bareng dengan dia. Murid ini setiap hari bisa melihat bagaimana Yesus melayani orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Datang kepada perempuan pelacur, kepada Zakheus, seorang pemungut cukai. Mereka melihat bagaimana Yesus bisa memberi makan 5 roti 2 ikan dalam peristiwa ini. Tapi pada waktu peristiwa yang sama mereka alami, mereka lupa akan sebuah karya yang hebat, bahwa Yesus pernah membuat mukjizat 5 roti 2 ikan. Ini menyangkut dengan cerita 5 roti 2 ikan juga temanya. Iya, Bapak Ibu, di dalam Matius kita akan belajar, Matius pasal yang ke-16 ayat 5 sampai 12. Kita baca bergantian. Semua yang tanggal lahir ganjil baca ayat ganjil, semua tanggal lahir genap baca ayat genap. Ya, pastikan saudara ngerti ganjil dan genap, ya. Oke. Semua yang ayat ulang tahunnya ganjil baca ayat ganjil. Yang genap baca bersama dengan saya karena saya genap. 2, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian?
Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, Bapak Ibu lihat di ayat yang kelima, pada waktu itu murid-murid sedang menyeberang danau. Kemudian mereka lupa bawa roti. Bapak Ibu kalau lihat, Yesus bilang di sini ada berjaga-jagalah dan waspadalah. Pada saat itu para murid mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Waktu Yesus bicara roti, terus Yesus bilang berjaga-jaga dan waspada. Mereka sedang mikir, mereka orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak boleh sama sekali menyentuh makanan non-Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, memakan roti non-Yahudi berarti mereka sedang makan makanan yang haram. Dan pada waktu itu para murid langsung memasukkan apa yang biasa mereka dengar, bahwa adalah sebuah budaya, sebuah kebiasaan di satu tempat. Kalau orang Yahudi itu nggak boleh makanan orang non-Yahudi karena itu haram. Dan mereka berbisik-bisik, kira-kira gitu kata Alkitab. Mereka bilang dia sedang memperbincangkan, kita nggak bawa roti, padahal kita mau menyeberang ke tempat orang non-Yahudi. Nah kalau kita nggak bawa roti, tentu kita nggak bisa makan karena kita nggak boleh beli makanan, beli roti mereka, karena itu haram menurut budaya kita. Mereka berpikir seperti itu. Kalau kita baca ayat yang ke-11, Yesus bilang, aku bukan sedang berbicara roti itu. Nanti kita akan lihat apa yang melatar belakangi sehingga tema kita hati-hati karena pengajaran itu bisa mempengaruhi iman seseorang. Saya bisa bayangi seorang murid yang sering bareng dengan Yesus, yang sering bersama dengan Yesus, mereka juga tidak merdeka dengan sebuah kemerdekaan. Mereka masih terikat dengan sebuah budaya. Mereka berpikir ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan itu datangnya dari mana? Dari orang-orang Farisi dan Saduki ketentuan itu. Kita akan lihat Bapak Ibu. Iya, ini roti yang beragi. Roti kalau ditaruh ragi, semua kita pasti tahu. Roti sama tepung kalau udah diolah kemudian ditaruh ragi, cepat atau lambat, sadar atau tidak, ragi itu akan menyatu kepada tepung, kemudian itu akan mengembang sehingga roti bisa mengembang dan bisa ada reaksi-reaksi yang lain. Dia akan menyatu. Dan saya mau katakan ketika ragi menyatu ke dalam tepung, ragi tidak membuat sebuah reaksi yang begitu maksudnya ada seperti gejolak-gejolak. Ragi akan dengan tenang, ragi akan dengan santai, dengan sebuah kepastian. Kalau dia nyatu dengan tepung, dia akan mempengaruhi adonan. Yesus sedang ajarkan para murid, orang Farisi, orang Saduki, bukan orang-orang yang gak tahu firman, bukan orang-orang yang gak ngerti firman. Ketika nilai-nilai mereka masuk, gejolak ini gak akan terasa. Tapi sadar atau tidak, lambat atau cepat, ini pasti nilai-nilai yang diberikan Saduki dan Farisi itu pasti akan masuk. Makanya Yesus kasih satu ilustrasi yang begitu cepat tentang ragi. Slow, ragi itu masuk ke tepung itu slow, dia nggak pernah bereaksi bikin gelombang, nggak pernah. Dia tenang, tapi satu kepastian, dia akan mempengaruhi adonan. Itu ragi. Sekarang kita lihat ajaran Farisi dan Saduki menurut ayat ini, ajaran Farisi dan Saduki itu diumpamakan seperti ragi yang mempengaruhi adonan yang tadi saya ceritakan. Ragi, saya pernah buat tape, walaupun gak berhasil. Ya,
keras dia, nggak tahu saya apa yang menyebabkan dia keras. Orang kok bisa lembek ya? Saya makan, nggak lembek, rasanya juga nggak jelas. Susah saya membedakan antara tape atau apa. Ya nggak berhasil. Saya coba raginya memang kayaknya kebanyakan, karena saya buat satu ragi saya saburin begitu. Jadi rasanya nggak jelas, kayak minum tua saya. Iya. Bapak Ibu, saya mau bilang sama Bapak Ibu, ragi sekali lagi itu masuk ke dalam adonan dengan tenang dan santai. Sama kadang-kadang di dalam kehidupan, Bapak Ibu, kita bisa sama-sama di tempat ini. Kita bisa sama-sama dengar firman Tuhan. Tapi kebersamaan kita belum tentu kita bisa menangkap hal yang sama. Sekali lagi saya bilang, kita bisa sama-sama dengar firman Tuhan, kita bisa sama-sama ada di tempat ini, kita bisa sama-sama menikmati suasana yang sama. Tapi penerimaan kita belum tentu sama. Ada orang yang datang kemari, begitu pulang, dia bisa marah. Karena dia punya alat deteksi pengurapan, dia bilang, aduh kurang urapan. Kurang begini, kurang begitu, kurang begini. Ya, Farisi dan Saduki. Kemudian ada yang bilang, aduh hari ini aku gimana ya, kurang ini, kurang dan semua macam-macam. Farisi dan Saduki. Sekarang kita lihat, ada kata ragi mengandung dua arti bagi orang Yahudi. Supaya Bapak Ibu tahu backgroundnya. Yang pertama secara harafiah, ragi itu adalah suatu zat yang sudah difermentasikan, yang dicampur ke dalam adonan untuk membuat roti. Nah bagi orang Yahudi, ini yang menarik buat saya. Kenapa Yesus harus bicara tentang ragi? Ternyata bagi orang Yahudi, fermentasi itu adalah pembusukan. Kenapa Yesus harus bilang ragi? Saya coba lihat, ragi itu adalah memang dari dikatakan di sini suatu zat yang difermentasikan. Ternyata fermentasi bagi orang Yahudi itu adalah pembusukan. Yesus bilang sama para murid, tema kita hati-hati dengan pengajaran karena itu menentukan iman kita. Apa yang kita dengar nanti kita akan belajar, itu mempengaruhi apakah iman kita bertumbuh atau tidak. Bagi saya tidak terlalu penting berapa puluh tahun Bapak Ibu jadi orang Kristen. Pertanyaannya dari tahun ke tahun, ada nggak sebuah pertumbuhan rohani? Ada nggak satu perkembangan di dalam kerohanian kita? Atau hidup kita penuh dengan ragi, penuh dengan pembusukan? Kita nggak mengalami pertumbuhan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Karena kita bilang kita mau sama seperti Yesus. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Gak pernah berubah karena aku mau seperti Yesus. Gak berubah. Fermentasi itu adalah pembusukan. Kemudian yang kedua, ragi bagi orang Yahudi itu merupakan kiasan atau simbol dari sebuah pengaruh kejahatan. Saya waktu baca ini baru saya mengerti kenapa Tuhan bilang jangan makan ragi. Hati-hati, waspada sama ragi orang Yahudi, orang Farisi, dan orang Saduki. Karena ragi pada saat itu adalah lambang sebuah kejahatan, dan ragi itu adalah merupakan sebuah pembusukan. Jadi pada waktu para murid, di manakah waktu kita baca konteks ini? Kalau kita baca di ayat yang ke-6 dari Matius pasal yang ke-16 tadi, ayat yang ke-6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yesus bilang berjaga-jaga, waspada. Kenapa? Ada ragi yang bisa membusukkan iman kita. Hati-hati, ada ragi yang bisa membuat kejahatan untuk iman kita. Nampaknya kita orang Kristen, nampaknya kita melayani, bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun kita mungkin sibuk di gereja, tapi hati-hati. Apakah iman kita mengalami pembusukan? Apakah iman kita mengalami sebuah kejahatan? Kita terus mikir yang jahat. Makanya Yesus bilang, hati-hati, waspadalah. Waspada Bapak Ibu. Namanya waspada, hati-hati. Bapak Ibu dengar baik, yang ngomong ini Yesus.
dia ngomong sama para murid yang dekat dengan dia, yang tiap hari sama dia. Apakah Bapak Ibu berpikir bahwa Yesus nggak tahu? Kalau Yesus bilang sama para murid, hati-hati, waspada. Bapak Ibu, saya mau bilang, para murid sudah terkontaminasi dengan ajaran Saduki dan Farisi. Dari mana kita tahu? Yesus dia Maha tahu. Waktu saya baca ayat per ayat, Yesus tahu persis hati setiap orang. Yesus tahu persis keadaan iman setiap orang. Pada waktu dia bicara sama para murid, hati-hati, waspada. Karena dia sedang menemukan ada ajaran Saduki, ada ajaran Farisi yang sedang menguasai iman mereka, yang sedang mempengaruhi iman mereka. Kita lihat di manakah itu? Bapak Ibu, ini kepercayaan orang Saduki dan Farisi. Supaya kita tahu di mana itu. Saya akan buka aja semua. Bapak Ibu kalau lihat di sini, yang pertama, mereka sangat bersandar pada diri sendiri dan rasionalistik. Rasional baik. Tapi kalau berpikir bahwa hanya pikiranmu yang benar dan pikiranmu mengalahkan kebenaran firman Allah, hati-hati. Engkau sedang ada di dalam pembusukan dan ajaran kejahatan. Farisi dan Saduki. Rasionalistik, apa iya Yesus bisa nyembuhkan? Apa benar Yesus bisa ini? Di manakah para murid pada saat itu mereka rasionalistik? Yesus tahu hati mereka. Pada waktu Yesus bilang, hati-hati, waspada, jangan makan roti, jangan makan ragi orang Farisi dan Saduki. Pada saat itu mereka langsung berpikir, Farisi, Saduki, roti. Oh iya, kita kan gak boleh makan roti. Mereka yang mereka bayangkan adalah roti dalam bentuk fisik. Orang-orang rasionalistik itu biasanya lebih percaya yang dalam bentuk fisik, bisa dilihat oleh matanya, bisa diterima oleh logikanya, dan itu bisa mengalahkan kebenaran di atas rasionalistiknya. Dia lebih percaya kepada pikirannya daripada apa yang dikatakan firman. Firman bisa dikalahkan oleh logikanya. Apa iya Yesus bisa buat mukjizat? Para murid pada waktu dibilang, oh roti. Ya kita kan gak boleh makan roti orang Yahudi. Oh roti, kita cuma bawa satu roti. Benar juga, gimana nanti kita makan? Mikir apa yang realistis. Kemudian apa? Mereka menyangkal soal kebangkitan orang mati. Ini ajaran Farisi dan Saduki. Para murid tidak masuk di kategori ini. Mereka menyangkal soal kehidupan kekal. Mereka meyakini bahwa setiap jiwa akan binasa setelah kematian. Pokoknya semua orang pasti mati, gak ada keselamatan. Sehingga mereka menyangkal adanya hukuman atau upah apapun setelah kehidupan di dunia ini. Mereka menyangkal soal adanya dunia spiritual, termasuk keberadaan malaikat atau iblis. Bagi mereka gak ada malaikat, gak ada iblis. Kalau jahat itu karena kau yang buat jahat. Kemudian apa? Sikap menempatkan materi terlalu tinggi dalam tata nilai. Tahukah Bapak Ibu, kenapa Yesus mengatakan pada para murid, hati-hati, waspadalah. Yesus tahu para murid pada waktu Yesus bicara roti, yang mereka pikirkan itu langsung kepada hal-hal yang sifatnya materi. Mereka mikir, loh ini Yesus bicara roti. Loh kalau roti kita cuma satu, padahal kalau kita nanti ketemu orang non-Yahudi kita nggak boleh makan rotinya. Gimana nanti kita makan? Bicara materi. Tahukah Bapak Ibu, salah satu yang menghambat kita seringkali tidak mempercayai firman karena keadaan keuangan kita. Kita pikir di mana Tuhan? Para murid bilang, loh ini gak bisa makan. Akhirnya Yesus bilang ini, hai engkau yang tidak percaya. Kau pernah lihat ada 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Tapi kenapa hari ini engkau yang setiap hari melihat, engkau pernah lihat aku kasih makan 5 roti 2 ikan. Sekarang kau takut, kau khawatir, padahal ada aku bersama-sama dengan engkau. Imannya makin kandas, makin kandas. Hati-hati hari ini Bapak Ibu.
Sekali lagi saya bilang, kalau Yesus bilang sama para murid, hati-hati dan waspada. Saya tahu, Yesus tahu persis bahwa anak-anak, bahwa murid-murid yang sedang adang bersama dengan dia sudah terkena ajaran dari apa? Ya, ajaran dari Farisi dan Saduki. Berapa banyak di antara kita lebih mempercayai, kita pikir bagaimana aku mau memberi, aku ini berkekurangan, bagaimana aku bisa mau melayani, aku ini aja begini, nanti apa kata orang begini. Hati-hati, ajaran Farisi, ajaran Saduki seringkali menghambat pertumbuhan iman kita. Hari ini Tuhan, kalau Tuhan katakan kepada para murid hal yang sama, jemaat GKKD, hati-hati dengan ajaran Saduki dan Farisi. Hidup berdasarkan rasionalistik, hidup berdasarkan dengan material. Segala sesuatu kita ukur dengan material. Kita pikir, kalau aku miskin bagaimana aku mau membicarakan, kalau aku lagi kayak gini gimana aku mau melayani. Semua terbatas. Dengar baik, Tuhan hanya selalu berkata ketika 5 roti 2 ikan, Tuhan cuma bilang apa yang ada padamu. Para murid pada waktu itu nggak ada apa-apa. Seorang anak kecil datang berkata, ini aku punya roti, 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Karena itu ditaruh di tangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkata nanti aku akan melayani, tunggu A, tunggu B, tunggu aku punya uang, tunggu aku punya mobil, tunggu aku begini, tunggu aku begini, hati-hati. Bapak Ibu, inilah yang menghambat. Kenapa iman kita nggak bisa bertumbuh? Karena kita berpikir melayani itu harus disertakan dengan semua prestasi dan kehebatan-kehebatan. Kita mulai terpaku dengan yang namanya hal materialistis. Padahal kita sadar semua karena anugerah Tuhan. Apa hari ini Bapak Ibu yang menghambati kita? Itu yang membuat kita nggak bertumbuh. Kita pikir-pikir, kan ada para diaken di situ, kan ada para ini di situ, kan ada begini. Padahal semua kita ini adalah imamat rajani. Semua kita adalah bangsa yang kudus. Diaken, pemimpin itu ditempatkan gereja. Tapi Bapak Ibu dengar baik, semua kita ini adalah imamat rajani, umat yang kudus, untuk menjadi murid memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Apapun hari ini kondisi kita. Amin. Halo. Siapa hari-hari ini yang mungkin aduh udahlah gak bisa lagi melayani. Kemudian apalagi sikap menempatkan materi. Orang Farisi itu berusaha keras mentaati berbagai tradisi yang ada, sama seperti mentaati firman Tuhan. Nah tadi yang orang Israel, para murid bilang, wah itu kan orang Yahudi, itu non Yahudi, kita nggak bisa makan. Gara-gara budaya, akhirnya kita tidak tahu bahwa ada anugerah Tuhan. Budaya tidak lebih tinggi daripada Tuhan, dari anugerahnya. Budaya itu selalu ada di bawah dari anugerah Tuhan. Bukan kita tidak, saya bukan mau katakan kita semua lepaskan budaya, enggak juga. Bapak Ibu, pakaian yang saya pakai ini adalah budaya saya. Hidup kita dengan permisi, misalnya kalau kita di rumah berkata permisi siang, pagi, sore, itu budaya. Maksud saya budaya nggak boleh lebih tinggi dari kebenaran. Jangan kita bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu yang dikatakan Yesus sama para murid. Iman mereka nggak bertumbuh. Kemudian apa? Orang Farisi itu memandang agama dalam pengertian hukum, itu sama yang tadi. Kemudian orang Farisi menempatkan hal-hal lahiriah lebih penting dari batinia. Seharusnya seimbang. Bukan berarti kita nggak pedulikan hal lahiriah, kita penting semua, tapi seimbang. Makanya Tuhan katakan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan segenap rohmu. Itu bicara tentang kehidupan yang seimbang. Engkau perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi engkau perlu juga boleh juga mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Tapi engkau juga harus mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap kekuatanmu. Itu bicara tentang fisik kita. Artinya ketiga-tiganya diinginkan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, coba kita lihat, apakah kita menjadi murid Kristus? Sekali lagi Bapak Ibu, ini murid bersama dengan Yesus. Yang memuridkan mereka Yesus langsung. Mereka pernah lihat Yesus makasih makan 5 roti 2 ikan, tapi mereka masih bicara tentang orang-orang yang tentang lahiriah, tentang hal-hal materi. Mereka mikir
pikir nanti kita makan apa? Yang sedang diperbincangkannya adalah tentang roti. Yesus bilang, hai orang yang kurang percaya. Tuhan menemukan para muridnya tidak memiliki iman. Kenapa? Ada pengaruh pengajaran Farisi dan Saduki yang mempengaruhi para murid. Selanjutnya, ini pesan yang pertama. Kalau kita baca ayat ini, Alkitab katakan berjaga-jaga dan waspada. Sekali lagi Bapak Ibu, semua para murid di tempat ini, kita murid, saya mau katakan berjaga-jaga, hati-hati, hati-hati. Terhadap apa kita perlu hati-hati? Yang pertama, hati-hati dengan apa yang Anda baca. Apa yang kita baca setiap hari? Tiap hari apa yang sedang kita baca setiap hari di handphone kita? Hati-hati dengan apa yang kita baca. Nanti kita akan lihat kenapa itu mempengaruhi. Sama dengan para murid. Kemudian hati-hati. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Yang pertama, hati-hati ini semuanya bicara tentang panca indera kita. Hati-hati dengan apa yang kita baca. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Itu bicara tentang mata. Kemudian hati-hati dengan apa yang kita dengar dalam berjemaat. Wah, saya tahu persis ini kalau dalam berjemaat ini. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Kenapa? Apa yang kau baca, apa yang kau lihat, apa yang Bapak Ibu dengar, itu mempengaruhi iman kita. Para murid terkontaminasi dengan ajaran Farisi. Karena itu mereka dengar, itu mereka lihat. Apa yang kita dengar? Yang parahnya kita mendengar informasi yang tidak berimbang. Akhirnya itu mempengaruhi iman kita. Kita pikir, gitu-gitu terus. Ngapain? Ya begini ya terus, ini nggak akan ada perubahan. Hati-hati apa yang kau dengar. Karena apa yang kau dengar itu akan mempengaruhi pertumbuhan dari iman kita. Saya mau bilang dengan tegas, hati-hati dengan gosip. Gosip itu yang paling mudah untuk membuat kita retak satu dengan yang lain. Hati-hati apa yang dengan kau dengar. Kemudian hati-hati dengan perasaan. Apa yang Anda rasa? Baper. Kita bilang perasaan aku kayaknya Ibu Alin itu benci sama aku. Baper. Perasaan aku kayaknya baperan. Salah satu yang menghalangi iman kita bertumbuh. Makanya dikatakan Tuhan, hati-hati karena pengajaranmu, apa yang kau dengar. Pengajaran itu kan sesuatu yang dengar, yang masuk ke dalam hidup kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Hati-hati dengan itu. Kenapa? Karena itu mempengaruhi iman kita. Bagaimana mungkin pada waktu engkau mendengar, kalau kita sering-sering ada sebuah kebusukan yang terus bisa terpelihara itu adalah begini, yang paling jelek itu. Seringkali gini, ketika saya benci sama Ibu Posma misalnya. Seringkali saya tidak mau mendapat informasi yang berimbang. Yang saya mau kumpulkan adalah siapa saja yang benci dengan Ibu Posma. Untuk apa? Meneguhkan supaya apa? Saya mendapat pembenaran kalau benci sama Posma itu normal. Kenapa? Karena banyak orang yang benci sama dia. Kebenaran terkalahkan padahal kata Alkitab. Kalau engkau benci sama sesamamu, tinggalkan ibadahmu. Berdamai dengan orang itu. Bukan mencari kelompok. Hati-hati, Bapak Ibu mungkin bilang, aku tidak terkena dengan ajaran Saduki. Aku tidak kena dengan ajaran Farisi. Farisi, Saduki, mereka lebih setuju dengan budaya
daripada kebenaran firman. Mereka yakin apa yang disampaikan tadi, kan saya bilang seringkali masuknya kayak ragi, nggak kerasa, tapi mempengaruhi, merusak adonan. Ragi masuk ke roti, nggak ada yang bergejolak, dia menyatu. Informasi yang kita terima nyatu pada waktu nyatu. Oh, si A benci sama Posma, B benci, C benci, D benci, E benci. Ada lebih 20 orang. Kita nggak pernah dengar orang yang respect dengan Ibu Posma, sehingga berimbang. Dan kita mulai melihat kebenaran, karena firman Tuhan katakan bagaimanapun temanku aku harus mengasihi dia. Hati-hati, saya mau bilang ini mempengaruhi imanmu. Akhirnya pada waktu saya khotbah, ini yang khotbah bukan orang yang kusukai ini. Ditutup telinganya, mulai buka Facebook. Yang khotbah bukan yang aku sukai. Dengar baik Bapak Ibu, kita mau jadi murid Kristus, bukan muridnya Ibu Rosalin, bukan muridnya pastor, bukan hanya muridnya mungkin di sini ada banyak diaken. Ingat, goal kita menjadi seperti Kristus. Semua pengajaran Saduki, semua pengajaran Farisi, hati-hati dan mari kita tinggalkan, sehingga tahun 2024 kita bisa bergerak bersama sebagai murid Kristus, murid yang dibenarkan oleh firman, murid yang boleh berkarya lebih hebat lagi. Amin, amin. Wah, saya percaya ini semua kita akan tinggalkan yang gak penting 2023 ini. Amin. Kita akan bergerak, gak ada yang mengikat kaki kita, mengikat langkah kita, gosip, perasaan, baper. Tuhan, aku mau hidup dengan firman-Mu. Aku mau Tuhan, aku mau ada di dalam kegerakan rohani yang sedang Kau kerjakan. Semua yang gak benar, semua pengajaran-pengajaran yang merusak imanku, yang membuat imanku gak bertumbuh, aku mau tinggalkan. Aku mau bertumbuh, mau menjadi seperti Kristus. Gak peduli apa yang ku dengar. Kalau kata orang gak akan mungkin ada pertumbuhan, gak akan mungkin ada perubahan. Hari ini Tuhan, aku pegang firman-Mu. Engkau yang berfirman bahwa Engkau yang akan membangun gereja-Mu. Alam maut gak akan bisa menguasai, kelemahan manusia gak akan bisa menguasai, tapi Tuhan yang akan membangun gerejanya. Amin. Wow, kalau kita seperti itu, saya percaya gereja ini di dalamnya para murid Kristus yang berkarya bagi Kristus. Dia nggak peduli bagi dia siapa yang paling besar nanti yang akan terkenal. Saya ada di sini bukan untuk terkenal, enggak. Saya ini hamba, budak. Tahukah saudara, hamba budak, orang yang nggak punya lagi hak atas hidupnya. Kalau engkau melakukan sesuatu pengen pujian, pengen kau dihargai, pengen kau dihormati, engkau nggak mengerti bahwa kita ini murid. Kita ini budak. Saudara tahu budak itu dulos. Dulos orang yang nggak punya lagi hak atas hidupnya. Tapi kalau engkau masih pengen pujian, waduh hebat kali lah khotbahmu ya, aduh keren kali. Saya mau katakan sama saudara, kita ini murid. Amin. Kita merdeka dengan hal yang kayak gitu. Dipuji engkau nggak dipuji, aku mau ada bersama dalam kegerakan yang Tuhan taruh, visi Tuhan. Amin. Wah, saya percaya semua kita akan bergairah dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya sedikit lagi, ya sedikit lagi. Matius 13 ayat 13 sampai 15. Pada waktu doa semalaman, Bapak Ibu, sesuatu yang buat saya sangat menggairah. Kita doa yang tadinya sampai jam 3 itu selesai sampai setengah 4, hampir setengah 4. Yang satu hal yang menarik adalah selama kita berdoa 1 detik pun gak ada berhenti. Itu semuanya, waduh saya sangat amat menikmati. Saya pikir semua teman-teman sangat menikmati. Bapak Ibu, ada 2 hal yang disampaikan pada saat itu. Yang pertama tentang kesungguhan, yang kedua tentang perlengkapan senjata rohani. Menggunakan semua perlengkapan senjata rohani. Dan saya melihat Roh Kudus bekerja. Ya bukan harus yang
situ atau enggak gitu Bapak Ibu ya. Kami semua menyampaikan merasakan doa-doa yang sangat profetik menurut saya. Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 13 ayat 13 sampai 15, saya berpikir Bapak Ibu, saya percaya sekali lagi Tuhan adalah Tuhan yang hebat atas gereja ini. Saya mau apa yang terjadi di sini di ayat ini, hari ini kita akan mau runtuhkan itu. Kita mau hancurkan, kita mau lakukan semua, kita gunakan semua perlengkapan senjata rohani kita. Sehingga apa? Ketika kita berkata kami siap untuk membangun, semua yang menghalangi, semua yang membuat kita nggak bisa bergerak rasanya karena gosip, akhirnya buat kita gini-gini lagi, nggak akan bisa itu masih begini. Akhirnya iman kita nggak bisa berbuat lebih dari apa yang Tuhan janjikan. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Coba lihat Bapak Ibu, ini para murid Yesus berkata, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Saudara dengar firman tapi saudara nggak pernah mengerti. Kemudian apalagi, kamu akan melihat dan melihat namun tidak pernah menanggap. Bagaimana bisa mungkin engkau bisa melakukan kami siap membangun tapi engkau gak pernah ngerti, gak pernah menanggap, gak pernah paham. Saya hanya bisa melakukan sesuatu dengan baik kalau saya mendengar dengan baik. Kemudian dikatakan apa? Sebab hati bangsa ini telah menebal. Saya waktu baca ayat ini, Bapak Ibu, saya mengasihi Bapak Ibu. Saya di sini nggak pernah lebih baik dari Bapak Ibu. Saya ada di sini karena anugerah Tuhan. Saya berdiri tegak di sini karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi kesempatan, bukan karena saya bisa khotbah, sama sekali enggak. Semua karena anugerah Tuhan. Tapi kalau ada yang membuat engkau selama ini ada hatimu yang menebal, engkau menebal dengan kebencian, engkau menebal dengan kemarahan, engkau menebal dengan apapun sehingga engkau gak bisa mendengar dan gak bisa memahami, gak bisa mengerti, gak bisa menanggap. Dengan rendah hati saya mau bilang, minta anugerah Tuhan, lepaskan itu. Gak ada orang yang sempurna di gereja ini. Kalau ada yang membuat engkau menebal dan itu menghambat engkau untuk beriman, untuk engkau bisa bergerak lebih cepat, dan itu menebal di dalam hatimu, dengan hormat saya bilang, lepaskan itu dengan rendah hati. Berkata sama Tuhan, Tuhan bebaskan aku, Tuhan lepaskan aku. Aku gak mau cuma jadi penonton dalam gereja ini, datang duduk kasih persembahan pulang, datang duduk kasih persembahan pulang. Saya mau bilang sama kita, jangan biarkan hatimu menebal. Lembutkan, minta Roh Kudus, minta Roh Kudus. Kalau engkau berkata, Ibu Pendeta aku jahat, Ibu Pendeta aku melakukan A, B, dan C, saya mau katakan, para murid gak ada yang sempurna, tapi untuk itulah Yesus datang. Dia memanggil orang berdosa, supaya orang berdosa itu datang kepada para pendosa, dan mereka boleh mengabarkan kabar baik. Hari ini apa yang menebal dalam hidupmu? Para murid dengar, tapi menebal, kemudian telinganya berat mendengar. Bisa ngebayangin, duduk di sini tapi telingamu berat dengar firman, karena engkau berdiri di atas egomu, kesombonganmu. Engkau mungkin berkata aku nggak butuh itu, atau mungkin karena saya yang menyampaikan, atau karena apapun. Dengar baik hari ini Bapak Ibu, lepaskan itu. Dunia bergerak, dunia bergerak. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, kalau saya nggak bergerak, dunia nggak nunggu saya untuk bergerak. Dunia akan terus bergerak. Iblis akan terus melakukan perubahan. Nggak nunggu Bapak Ibu berubah, dia akan terus bergerak. Dia akan terus memutari bumi untuk merusak orang-orang percaya.
percaya kalau Bapak Ibu sama saya tetap dengan konsep menebal, hati yang menebal dengan kecongkakan, hati yang menebal dengan kesombongan, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih baik dari orang lain. Hari ini lepaskan itu. Lepaskan itu. Yesus mengasihi kita semua. Yesus mencintai kita. Dia ada di gereja ini. Dia hidup di gereja ini. Dia bergerak di gereja ini. Bapak Ibu gak bergerak, Yesus tetap bergerak. Dan dia akan mencari orang yang sungguh hati, kata Alkitab. Dia berkeliling ke dunia ini. Dia mencari siapa yang sungguh hati. Kalau dia menemukan orang yang sungguh hati, dia akan membicarakan apa proyeknya untuk dunia ini. Kalau Bapak Ibu tetap dengan kesombongan dan berkata, aku cuma mau lihat-lihat saja dari jauh. Kita lihatlah sampai di mana gereja ini. Kita lihatlah sampai di mana. Begini terus dari tahun ke tahun. Stop. Stop. Jangan biarkan hal-hal yang gak penting kau dengar. Jangan biarkan hatimu menebal, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan aku mengerti dengan hatinya lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Pada waktu kita berkata, Tuhan ini aku, terlalu lama aku jadi main-main Kristen-Kristenan, terlalu lama aku jadi main agama-agamaan, terlalu lama aku main jadi pelayan-pelayanan. Hari ini aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh anugerah-Mu. Hancurkan semua yang lebih tebal, yang membuat aku gak bisa bergerak secara maksimal. Lepaskan semua dari apapun kakimu yang membuat engkau mungkin paradigmamu terkungkung. Bilang sama Tuhan hari ini, lepaskan aku. Bebaskan aku. Aku mau berkarya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Apapun yang terjadi sama sekelilingku, aku tahu di sini aku sebagai hamba Tuhan. Apapun yang terjadi sama sekelilingku, aku mau mengarahkan mataku kepada panggilan yang Tuhan taruh atas hidupku. Amin. Lepaskan. Saya mau minta hari ini Bapak Ibu, lepaskan itu. Ini Bapak Ibu, ayat yang Matius pasal 10, supaya kita tahu. Tahukah Bapak Ibu, ketika hati kita terlalu tebal, kalau hati kita gak pernah mau mendengar firman, muncul seperti para murid. Ketika para murid berkata, mana roti, kami gak punya roti, cuma satu. Yesus harus bilang sama mereka, bukankah aku pernah beri 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul? Bukankah itu kau lihat? Bukan kau pernah lihat aku memberikan 7 roti kepada 4.000 orang? Bukankah itu kau lihat? Hai engkau yang kurang percaya. Dan Yesus tahu, karena ketidakpercayaan yang membuat mereka menghambat, sehingga ajaran Sadukil Farisi lebih berkuasa. Hari ini Tuhan bilang, Matius pasal 20 ayat 29, kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sama kayak saya, bisa saja kita mungkin sedang mengalami pergumulan, entah itu secara finansial. Mungkin kita bilang, Tuhan, aku pengen melayani Engkau, tapi Tuhan dapurku. Mungkin kita bilang, Tuhan, aku pengen melayani Tuhan, tapi anak-anakku. Mungkin kita bilang, Tuhan, aku pengen melayani Engkau, tapi aku punya kebiasaan buruk. Dan itu membuat engkau takut, membuat engkau khawatir untuk melangkah. Dan engkau lebih memilih diam dengan semua persoalan hidupmu. Hari ini dengar baik Bapak Ibu. Alkitab katakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut. Hal yang sama jemaat GKKD, apa yang sedang kau alami, firman Tuhan katakan hari ini, jangan takut. Layani Tuhan. Layani Tuhan, buka hatimu. Kalau kau berkata, Ibu Pendeta, banyak yang menghambat hidup aku. Secara finansial dapurku aja gak ngebul. Anak-anakku berantakan. Kebiasaan kelemahan-kelemahanku kacau hidup aku. Jangan takut. Layani Tuhan. Dia gak pernah memiutangi engkau kalau engkau datang kepada Dia. Mungkin karena pengalaman hidup. Hari ini buka hati kita. Buka hati kita.
burung pipit dijual 2 ekor seduit. Gaji pada saat itu Bapak Ibu, gaji karyawan kasar pada saat itu pada orang Yahudi itu 1/16 dari dinar, harga dinar. Gaji mereka itu sekitar 50.000. Kalau saya lihat 1/16, jadi satu hari dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Kalau Bapak Ibu baca, kalau nggak salah di Markus, 2 ekor seduit. Kalau beli 4 ekor berarti 2 duit, betul ya? Tapi kalau kita baca 2 ekor seduit, pada waktu mereka kasih 2 duit, dikasih 5. Artinya burung pipit itu adalah burung yang murahan. Beli 4 dapat 1. 1/16 dinar, harga 1 dinar itu sekitar 50-an kalau nggak salah. 1/16-nya jadi burung yang sangat amat tidak berharga. Kalau itu bisa dia pelihara, hal yang sama Tuhan bisa pelihara kehidupanmu. Tuhan bisa pelihara kehidupanmu. Dia hidup sampai dia mati di atas Kalvari karena cintanya kepada kita semua. Sampai dia rela memberikan hidupnya. Apa alasan buat kita berkata kita nggak mau melayani dia? Apa karena kondisi keadaan sekitar? Hati-hati Bapak Ibu. Hari ini saya ajak semua jemaat, buka hatimu. Jangan biarkan ketebalan itu menguasai hidupmu. Ada fakta, ya saya akui itu. Ada kondisi yang buat kita lemah, iya oke. Tapi ada Tuhan yang lebih besar. Amin. Amin. Kalau ada di tempat ini engkau katakan aku terluka, ada Tuhan yang lebih besar akan menyembuhkan engkau. Dia mengasihi engkau. Rancangannya belum selesai, hanya ke persoalan yang kau hadapi. Layani dia. Buka hatimu. Buka hatimu buat dia. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Masihkah kita mengasihi Tuhan hari ini? Buka hati kita buat dia. Dia mengasihi gereja ini. Dia mengasihi Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Kalau burung pipit 2 ekor seduit, burung yang sangat amat murah. Seringkali kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan yang membuat kita gak bisa lagi beriman kepada Tuhan, percaya kepada dia. Hari ini minta anugerahnya. Kalau burung pipit bisa dia pelihara, apa alasan bagi engkau tidak percaya kepada Tuhan? Yesus mati bukan untuk burung pipit, enggak sama sekali. Dia mati buat Bapak, Ibu dan saya. Orang berdosa punya kelemahan. Kalau orang berdosa itu datang kepada dia, dia sanggup mengubahkan, memulihkan. Paulus seorang pembunuh, tapi Yesus bisa pulihkan kehidupannya. Dia bisa ubahkan kehidupannya. Para murid bukan orang-orang yang sekolahan. Sampai hari ini pengaruh kehidupan mereka kita ada hari ini karena dimulai dari para murid yang mau memberikan hidup. Ada macam banyak 1000 alasan untuk kita berkata untuk tidak melayani Tuhan. Ada 1001 macam alasan buat kita untuk tidak beriman kepada Tuhan. Hari ini ada anugerah Tuhan di tempat ini. Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi jemaat ini. Dia punya rancangan yang besar atas gereja ini. Jangan biarkan hatimu menebal dengan kesombongan. Jangan biarkan hatimu menebal dengan kebencian. Pilihlah untuk menjadi murid Kristus yang berkata, Tuhan, ini hidup aku Tuhan. Ini semua yang kupunya. Ini semua yang kumiliki. Sembuhkan perasaanku, sembuhkan hatiku, sembuhkan pikiranku, sembuhkan
Pejamkan mataku semua yang menghalangi melihat Tuhan yang besar, sehingga aku tidak percaya kepada Engkau. Lepaskan itu semua Tuhan. Buka hati kita Bapak Ibu. Yang kau rindukan hanya Engkau Yesus. Roh Kudus ada di sini, Dia hidup di sini, Dia bergerak di tengah-tengah kita. Tahun 2024 kita berkata kami siap untuk membangun. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan, mari kita lepaskan yang menghalangi kita untuk membangun. Ada visi Allah yang mau kita bangun, yang mau kita kerjakan bersama-sama. Arahkan hati kita kepada Kristus. Ku rindu